Jadi kalau tanpa lemak, emosi kita sulit untuk dikontrol, sulit dikendalikan. Juga hormon kita itu dari lemak juga. Jadi kita butuh lemak. Tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Supaya karena hormon tiroid itulah yang mengendalikan seluruh proses metabolisme di dalam tubuh kita. Kita butuh lemak supaya dia bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk Bapak Ibu sehari-hari kalau kita ingin menggoreng makanan kita, jangan menggunakan minyak yang salah. Karena kita harus mencari minyak yang tahan panas. Lemak jenuh adalah lemak yang tahan panas. Bisa sampai 190 derajat Celcius. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Dan seperti episode-episode sebelumnya, episode kali ini juga tidak kalah menarik. Saat ini sudah hadir bersama kita di studio adalah Bapak Jeffrey Takasanakeng atau akrab dipanggil Om Jeffrey. Halo Om Jeffrey, apa kabar? Halo Gebis, tentu sangat senang bisa bersama Anda pada saat ini. Puji Tuhan, pasti keadaannya sehat-sehat dan baik-baik saja sekarang. Puji Tuhan, kita dapat menikmati kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, dan tentunya ini bisa menjadi harapan kita, semua pemirsa dimanapun berada saat ini menikmati kesehatan yang Tuhan berikan, dan bisa menjaga kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Untuk itu kita mau bahas sesuatu hal berhubungan dengan kesehatan tentunya. Dan seringkali nih topik ini menjadi hot kalau mau diet atau mau punya pola hidup sehat yang baru, pola makan yang baru. Kita akan bahas tentang lemak ya Om Jeffrey. Om, ini biasanya kalau bahas tentang lemak nih, kalau mau diet atau mau punya pola hidup yang sehat, sering dihindari, orang tuh sentimen sama lemak. Jadi kita agak bingung ya, lemak ini ada di dalam makanan kita, sifatnya kawan atau sebenarnya musuh bagi kita? Baik Gebi, saya kira itu sesuatu yang memang jadi pertentangan atau sesuatu yang ditakuti tentang lemak. Ketika orang mau diet seperti yang Gebi katakan tadi bahwa hindari lemak, hindari minyak-minyak. Nah Bapak Ibu sekalian, lemak atau istilahnya lipida itu boleh kita hindari, tetapi sebenarnya ada dari lipida itu yang menjadi kawan kita. Jadi bisa kita katakan lemak itu ada yang menjadi kawan, ada yang menjadi musuh. Nah kalau kita menghindari, jangan hindari kawan. Yang jelas yang kita hindari adalah yang musuh. Kalau kawan kita ajak bersahabat, kalau musuh boleh kita singkirkan dari pola hidup kita sehari-hari. Itu saya kira, Gaby. Baik, kita bahas yang baik-baiknya dulu Om, yang kawan dulu nih. Kenapa lemak bisa menjadi kawan kita? Apa sebenarnya manfaat lemak bagi tubuh kita? Baik, Bapak Ibu sekalian, manfaat lemak itu sangat-sangat banyak. Yang pertama nih, seluruh sel kita itu bagian luarnya itu terbuat dari lemak. Jadi kalau tanpa lemak, tentu kita punya masalah, sel kita itu tidak bisa terbentuk. Jadi tentu kita butuh lemak. Oleh sebab itu, jangan kita musuhi lemak ini, itu adalah kawan kita. Kedua, penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Inilah vitamin-vitamin yang sangat baik untuk vitamin D kita tahu. Untuk membantu tulang kita supaya kuat. Vitamin K sangat bagus supaya pembekuan darah kita bagus. Kalau kita terluka, gampang tertutup atau berhenti darahnya. Itu kita perlukan. Dan untuk penyerapan vitamin-vitamin ini, kita butuh lemak. Dan juga manfaat baik seperti pelindung atau insulasi setelahnya. Nah, kalau kita bicara organ tubuh kita, misalnya liver, jantung, itu semua harus ada lemaknya yang membungkus. Bayangkan kalau tidak ada lemak.
posisi daripada organ kita ini tidak akan stabil di posisi yang ada. Terutama ketika kita misalnya naik kuda. Itu kita akan punya masalah ketika badan kita tergoncang atau berkendara di jalan yang rusak. Maka organ-organ dalam kita tanpa lemak itu akan rusak. Oleh sebab itu harus ada lemak yang melindungi organ kita. Itu adalah lemak yang kita perlukan. Wah, keren. Oh iya, ada banyak sumber energi. Pada saat kita tidak makan, dari mana jantung kita tetap bekerja? Dari mana liver kita tetap bekerja? Semua itu oleh karena lemak. Lemak yang menjadi sumber energi kita. Dan juga ya kita bisa melihat kalau berbicara mengenai rasa. Kita berjalan misalnya di mall. Kemudian kita mencium aroma cinnamon. Kenapa aroma cinnamon dari jauh kita bisa cium? Karena pakai Karena mentega. lemak. Ada lemaknya. Karena ada lemak. Kita bisa bayangkan kalau lemak itu tidak ada dalam makanan kita. Tidak ada misalnya kita membuat roti tanpa lemak. Rasanya seperti apa? Seperti makan gabus yang manis. Ya kan? Jadi lemak itu yang membuat makanan kita menjadi enak. Cuma memang kembali kepada tadi, ada lemak yang memang kita perlukan, ada lemak yang walaupun membuat makanan kita enak, tetapi kita harus hindari juga. Jadi manfaat lemak itu sangat-sangat banyak. Nah, sering ketika kita diminta untuk hindari lemak, hati-hati juga. Karena kalau saya nanya tubuh kita kurang lemak, ada banyak masalah yang kita alami. Kita punya masalah seperti kulit kering. Itu karena lemak kita kurang. Rambut dan kuku itu rapuh, gampang patah, rambut jadi rambut kusam kalau tanpa lemak. Jadi kita butuh lemak. Gejala-gejala tanpa lemak juga emosi kita jadi tidak stabil. Kenapa? Karena otak kita, baik itu yang mengendalikan emosi, baik itu yang mengendalikan motorik kita, semua itu terbuat dari lemak juga. Jadi kalau tanpa lemak, emosi kita sulit untuk dikontrol, sulit dikendalikan. Juga hormon kita itu dari lemak juga. Jadi kita butuh lemak. Tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Supaya karena hormon tiroid itulah yang mengendalikan seluruh proses metabolisme di dalam tubuh kita. Kita butuh lemak supaya dia bisa bekerja dengan baik. Jadi banyak sekali orang yang sulit untuk bertahan pada kondisi dingin. Itu diakibatkan oleh karena kurang lemak. Jadi Bapak Ibu kalau mau supaya bisa tahan dingin, pastikan lemak di tubuh kita cukup. Dan kalau seandainya lemak pun kurang dalam tubuh kita, bukan karena sering kita sebut ukuran perut itu besar, oleh karena kebanyakan lemak. Justru karena kebanyakan lemak juga bisa besar. Nah ini hal-hal yang harus kita hindari. Jadi pada dasarnya tubuh kita membutuhkan lemak. Banyak sekali manfaat yang kita udah lihat tadi dan memang esensial sekali untuk setiap struktur bahkan sel yang paling kecil pun butuh lemak gitu ya. Makanya kita harus tahu dan mau tahu nih Om. Lemak yang seperti apa sih yang bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari? Baik, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya makanan kita itu ada kandungan lemak. Umumnya seperti sayur-sayuran pasti ada lemaknya. Ada juga kalau kita bicara mengenai kacang-kacangan seperti almond, ada lemaknya. Apalagi kelapa, telur, daging sapi, biji bunga matahari, ayam, susu bahkan. Itu semua ada kandungan lemaknya. Dan kalau kita berbicara mengenai alami, pasti segala sesuatu kalau dialami itu seimbang. Ada lemak yang kalaupun kita katakan lemak itu tidak baik, ada di kacang almond. Ada kalau kita katakan lemak hewani itu tidak baik, tetapi ada lemak yang baik juga di sana. Jadi di dalam kadar tertentu, makanan kita secara alami pasti ada lemak yang baik, ada lemak yang tidak baik. Tetapi karena keseimbangan ini, ketika itu dalam kondisi alami, maka itu sangat baik dan itulah yang diperlukan tubuh kita. Ketika lemak dalam keadaan alaminya. Nah, mungkin kita sekalian berbicara mengenai lemak yang seperti apa yang ada di makanan kita atau jenis makanan yang seperti apa yang kita bisa mendapatkan lemak yang baik.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah mendengar istilah organik, inorganik, ada sayur-sayuran, buah-buahan yang diproses secara organik tanpa menggunakan pestisida. Lemak ini adalah kalau di dalam tanaman atau di dalam daging, dialah yang mengikat racun. Jadi kalau seandainya tanaman kita biasa disemprot dengan pestisida, maka lemak yang di tanaman itulah yang mengikat pestisida. Sehingga ketika kita makan makanan itu, maka pestisida itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau di daging, hormon, antibiotik, itu semua diikat oleh lemak itu. Jadi ketika kita konsumsi daging, bagi Bapak Ibu yang masih mengkonsumsinya, hormon, antibiotik itu semua berada di dalam lemak itu. Jadi kalau kita harus memilih organik atau inorganik, pada dasarnya memang kalau bisa dikatakan tidak ada yang 100% organik. Tetapi dengan kita memilih yang dipelihara, kalau itu hewan dipelihara dengan bebas di alam, bukan dipelihara dalam kandang, itu sangat baik. Tapi kalau itu Anda konsumsi produk hewani. Tetapi kalau kita berbicara mengenai produk seperti buah-buahan, sayur-sayuran, pastikan kita mendapatkan sayur-sayuran yang kalau boleh tanpa menggunakan pestisida. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan hama di dalam tanaman kita dengan cara alami. Sangat banyak, kita boleh banyak belajar melalui YouTube, boleh dicari di sana, banyak sekali. Jadi itu saya kira, sehingga saya bisa anjurkan Bapak Ibu sekalian, usahakan mengonsumsi makanan yang bebas racun, karena racun itu diikat oleh lemak. Oke, itu tadi dari hal organik dan non-organik, kita usahakan dapat yang organik. Dan kalau misalnya dilihat baik buruknya mana nih, ada dari sumber nabati, ada dari sumber hewani juga ternyata lemak itu ya. Itu bisa kita buat sebagai pertimbangan mana yang terbaik. Om, struktur kimia dari lemak ini kan tidak selamanya stabil. Bagaimana kita bisa menjaga lemak yang kita konsumsi ini merupakan lemak yang baik sampai masuk ke dalam tubuh kita? Oke, baik, ini sangat-sangat penting. Jadi terima kasih pertanyaannya, karena Bapak Ibu sekalian, lemak itu memang karena struktur kimianya berbeda, sehingga ada lemak yang gampang rusak, ada lemak yang bisa tahan. Misalnya, seperti sinar matahari, itu bisa merusak lemak tertentu. Panas, itu bisa merusak lemak tertentu. Oksigen, itu bisa merusak lemak tertentu juga. Nah, lemak-lemak tertentu ini yang kita akan pelajari nanti sebentar, lemak yang seperti apa yang gampang rusak oleh karena oksigen atau sinar ataupun panas. Nanti kita akan pelajari sebentar. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja Om. Lemak itu kan tidak hanya satu jenis. Kalau tadi kita dengar dari awal ya, bahkan sumber-sumbernya juga beragam. Ada yang musuh, ada yang kawan. Kalau gitu kita perlu tahu dong Om, apa aja kelompok-kelompok atau jenis-jenis dari lemak ini? Oke, secara umum, terima kasih Gaby. Secara umum, kalau kita bicara mengenai lemak, ada yang disebut dengan kelompok trigliserida. Dan trigliserida inilah yang paling banyak, 95% dari jenis lemak di dalam makanan kita, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, itu masuk dalam kelompok trigliserida. Nah, kemudian ada juga kelompok yang lain namanya fosfolipids. Itu biasanya ada di dalam usus kita. Ketika kita masukkan lemak ke dalam tubuh kita, lemak itu bisa bercampur dengan air di dalam tubuh kita karena adanya fosfolipida ini. Dan ada juga kelompok yang ketiga yang kita sebut sebagai sterol. Sterol itu yang paling umum, paling kita tahu, itu adalah yang disebut sebagai kolesterol. Itu adalah kelompok sterol. Kemudian vitamin D itu juga masuk kelompok sterol. Hormon seks, hormon stres seperti kortisol, itu terbuat dari sterol. Jadi kalau kita bicara mengenai lemak yang kita konsumsi, kita kembali kepada lemak yang disebut dengan trigliserida itu. Oke. Nah, kenapa trigliserida ini namanya cukup menarik? Trigliserida ini adalah artinya tiga. Sedangkan glycerol itulah yang membuat ada 3 asam lemak yang terikat pada glycerol.
Jadi disebut trigliserida. 3 asam lemak terikat pada glycerol. Dan ini yang kita lihat ada berbagai bentuk daripada trigliserida. Karena itu yang paling banyak di dalam makanan kita, bentuk yang paling umum yang kita bisa temukan di dalam makanan kita. Nah, berbicara mengenai asam lemak yang tadi, yang terikat pada glycerol. Nah, asam lemak ini apa sih? Ini sesuatu yang cukup enak kalau kita bahas. Asam lemak itu adalah rantai karbon yang terikat dengan atom H. Di ujungnya ada COOH. Jadi itu adalah rantai karbon bisa 4 sampai 24 karbon. Nah, tinggal menentukan berapa panjang dan bagaimana rantai atau ikatan antara karbon itu yang membedakan satu lemak dengan lemak yang lain. Tapi pada intinya bahwa rantai karbon itulah dengan atom H yang terikat di dalamnya, itulah yang kita sebut dengan lemak atau asam lemak. Baik, jadi bisa diidentifikasi dari struktur kimianya yang terikat atom H. Dan biasanya tadi terikat juga dengan atom C dan O. Jadi COOH. Di ujungnya COOH. Oke. Sedangkan setiap bagian di tengahnya itu semua ada hidrogennya. Ada hidrogennya. Dan ini yang menjadi dasar pembagian atau jenis-jenis lemak lainnya, Om? Betul sekali. Itu yang menentukan jenis lemak ini seperti apa, jenis lemak ini gampang rusak atau tidak gampang rusak. Nanti kita akan lihat seperti apa ikatan-ikatan di antara karbon itu. Nah, kita tahu juga ada jenis-jenis lemak yang lemak jenuh, tidak jenuh, lemak trans. Dan apakah ini berhubungan dengan struktur kimia yang tadi? Om, kita akan bahas ini. Mungkin pemirsa juga penasaran, apakah ini lemak-lemak yang berbeda dari struktur kimianya? Jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health, masih membahas tentang lemak, kawan dan musuh. Dan kita masuk kepada jenis-jenis lemak, Om. Tadi ada lemak jenuh, tidak jenuh, mungkin ada jenis lemak lainnya seperti lemak trans. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Om? Oke, baik Gaby. Ini kalau berbicara mengenai jenis-jenis lemak yang disebut trigliserida tadi, itu kita bisa kelompokkan pada 2 kelompok yang mendasar. Ada yang disebut dengan kelompok lemak jenuh atau saturated fat, atau yang satu lagi unsaturated fat. Itu adalah lemak tidak jenuh. Nah, apa yang membedakan? Ketika lemak itu atau asam lemak itu sudah penuh dengan dengan atom H, maka itu disebut jenuh. Nggak bisa diapa-apain lagi. Karena sudah penuh, nggak bisa dirubah lagi. Yang disebut dengan lemak tidak jenuh, itu oleh karena masih bisa dirubah. Karena ada satu bagian di sana yang masih bisa diselipkan atom H. Kira-kira seperti itu tuh yang membedakan. Jadi kalau berbicara mengenai unsaturated fat atau lemak tidak jenuh ini, maka kita akan mendengar istilah monosaturated, polysaturated. Artinya di dalam ikatan karbon itu ada satu bagian kalau mono yang masih bisa ditambahkan atom H. Atau yang memiliki ikatan ganda antara karbon. Sedangkan yang polysaturated artinya banyak, maka dia memiliki ikatan ganda antara karbon itu ada banyak yang seperti itu. Itu yang disebut dengan polyunsaturated. Nah, apa bedanya? Seperti ini. Kalau saya ambil contoh, kebetulan ada pensil di sini. Ini adalah pensil, ini adalah asam lemak. Kalau asam lemak saturated atau asam lemak yang sudah jenuh, maka dia bentuknya tidak bisa diapa-apain. Kaku. Oke. Dan dengan demikian kalau semua asam lemak itu kaku, maka kalau kita susun jadi seperti pensil warna. Nggak bisa lagi diisi apa-apa di tengahnya. Oke. Karena semua udah lengkap, sudah penuh. Tetapi kalau disebut unsaturated, artinya asam lemak ini bisa bengkok. Oleh karena ada namanya tadi ikatan ganda antara 2 karbon. Itu yang membuat asam lemak itu melengkung.
Kalau semakin banyak ikatan ganda di antara karbon ini, maka dia akan semakin melengkung, bahkan cenderung bulat. Kalau kita menyusun asam lemak yang melengkung ini, apakah bisa rapi? Nggak bisa. Kalau lurus seperti ini, bisa rapi. Itulah lemak jenuh, sehingga dalam keberadaannya sehari-hari lemak jenuh itu cenderung padat. Jadi kalau kita mau lihat yang di dapur kita, mungkin di freezer kita, atau di mana yang kita lihat di toko-toko yang lemak padat, yang bentuknya agak kental, itu adalah lemak jenuh. Oke. Sedangkan yang cair, itu cenderung adalah lemak yang tidak jenuh. Karena dia tidak dalam bentuk yang lurus seperti lemak jenuh tadi, asam lemaknya ya yang kita bicarakan di sini. Nah, itu yang membedakan. Jadi make sense nih Om. Ini mungkin orang bingung ya, biasanya lemak jenuh tidak jenuh ini suka dikaitkan sama penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit jantung. Dan sekarang menjadi make sense gitu, kenapa saturated fat atau lemak jenuh ini kalau tinggi kadarnya berkaitan dengan memblocking sebuah pembuluh darah gitu. Karena apakah ini berkaitan juga sama struktur kimianya yang kaku? Oke. Jadi seperti yang mungkin ada satu lagi yang saya harus singgung sebelum saya jawab itu ya. Jadi ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh, dan ada yang tadi disinggung trans fat. Untuk saat ini mari kita bahas yang dua, yang pertama dulu, lemak jenuh dan tidak jenuh. Trans fat itu satu topik yang lain, itu lumayan panjang untuk kita bahas, tetapi kita boleh singgung sedikit saja. Nah, kalau bicara mengenai lemak jenuh ini pada dasarnya kalau kita konsumsi lemak jenuh, itu bisa menutup liver kita. Di dalam liver kita itu ada namanya reseptor kolesterol. Jadi ketika kita konsumsi lemak jenuh ini, terutama dari hewani, dia bisa memblokir reseptor kolesterol, sehingga liver kita, hati kita, nggak bisa mengolah kolesterol itu. Di mana kolesterol itu berada kalau tidak masuk ke hati? Di darah kita. Ukur kolesterol biasanya tinggi. Oh gitu. Karena lemak jenuh selain dia sendiri bisa menjadi kolesterol, dia pun bisa memblokir liver kita, sehingga liver kita tidak bisa menerima kolesterol untuk diolah kembali. Jadi itulah bahaya daripada lemak jenuh. Jadi kalau lemak jenuh, pada dasarnya itu pun kita bisa bagi. Banyak sekali bagian-bagian daripada lemak ini. Lemak jenuh itu kita bisa bagi dengan yang kita sebut lemak jenuh yang rantai panjang, ada rantai sedang, ada rantai pendek. Rantai panjang itu umumnya kita dapatkan di daging. Dan rantai panjang itulah biasanya yang menyebabkan, kalau disebut dengan lemak jenuh menyebabkan masalah, itulah yang harus dihindari. Lemak jenuh rantai panjang. Biasanya rantai karbonnya panjang ya. Biasanya itu dari daging. Ada lemak jenuh yang rantai sedang. Itu dari kelapa. Kalau disebut minyak kelapa, santan itu, banyak sekali kita dengar, nggak boleh makan santan. Nggak boleh makan makanan yang dengan apa namanya, dengan apalagi kayak rendang seperti itu ya, karena santannya tinggi, nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bisa sampaikan banyak sekali penelitian mengenai santan. Santan memiliki rantai sedang. Walaupun lemak jenuh tapi rantai sedang. Punya banyak manfaat. Ya, santan itu sendiri menurut US Department of Agriculture atau Departemen Pertaniannya Amerika Serikat memang tinggi di dalam santan. Kandungan lemak jenuh di dalam santan bisa sampai 20%. Jadi lumayan tinggi. Tetapi ada penelitian yang dilakukan oleh Susan Hillings. Bapak Ibu boleh lihat di slide nantinya. Dia dapat meningkatkan fungsi kognitif, artinya fungsi otak. Bagaimana koordinasi otak antara sesama sel-sel otak dengan motorik kita bisa lebih baik. Bagaimana kita bisa berpikir dengan lebih baik, mempertimbangkan lebih baik. Santan kelapa ini bisa membantu meningkatkan fungsi kognitif. Bahkan meningkatkan profil lipida di dalam darah kita. Profil lemak darah kita akan kelihatan lebih baik dengan santan. Penelitian luar biasa. Saya juga sangat tertarik mempelajari tentang ini. Juga dapat mengurangi berat badan. Rasa kenyang akan lebih lama kalau kita makan santan. Dikatakan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Ying Wang, itu dipublikasikan di National Center
of Biotechnology Information. Dikatakan bahwa santan itu dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Oke. Ya, sehingga insulin akan lebih aktif di dalam, artinya lebih normal dalam kerjanya. Bahkan meningkatkan daya tahan. Artinya kalau kita berolahraga, kita konsumsi santan, wah, itu kita akan lebih tahan berolahraga. Stamina kita akan lebih baik kalau berolahraga. Nah, selain daripada manfaat-manfaat ini, ada juga yang disebut dengan fenol. Kandungan fenol di dalam santan itu adalah antioksidan. Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin Bapak Ibu punya masalah dengan misalnya jamur, boleh dioleskan itu. Karena santan juga itu ada kandungan asam laurat yang bisa digunakan sebagai antimikroba, antiinflamasi, anti jamur. Bapak Ibu boleh lihat penelitiannya, saya sudah tampilkan di slide. Jadi, kalau kita ada masalah dengan jamur, kandida atau apapun itu, coba oleskan dengan santan atau minyak kelapa. Itu sangat baik. Wah, menarik sekali nih penelitian tentang santan ya. Iya. Kan santan cenderung dihindari. Tadi ada satu hasil penelitian yang membuat telinga saya tertarik, yaitu bikin kenyang Iya. lebih lama, dan mungkin itu juga membuat kita ingin tambah kalau makannya ada santan. Dan oke, sebelum kita lanjut Om ke jenis lemak jenuh lainnya, apakah pengelolaan makanan terutama santan ini ya, pengelolaan santan dalam cara masaknya juga menjadi penting supaya kita bisa merasakan manfaat-manfaat yang tadi ditemukan dalam penelitian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, memang bagaimana kita mengelola santan ini. Pada prinsipnya, semakin alami, semakin baik. Oke, semakin alami, semakin baik. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa ada banyak minyak yang kita bisa temukan di toko-toko. Ada minyak kelapa, ada minyak jagung, ada minyak sayur, ada juga minyak zaitun, macam-macam minyak. Nah, untuk Bapak Ibu sehari-hari, kalau kita ingin menggoreng makanan kita, jangan menggunakan minyak yang salah. Karena kita harus mencari minyak yang tahan panas. Lemak jenuh adalah lemak yang tahan panas. Bisa sampai 190 derajat Celcius. Jadi kalau kita mau goreng makanan kita, jangan pakai minyak sayur. Itu tidak tahan panas. Kalau minyak sayur kita pakai menggoreng, itu rusak, teroksidasi, malah sebaliknya jadi racun. Yang kita butuhkan untuk menggoreng adalah minyak yang dalam bentuk lemak jenuh. Gunakanlah minyak kelapa. Oke. Jadi kalau kita lihat minyak kelapa ini cenderung jenuh, agak dingin sedikit dia jadi kental. Ya kan, di bawah AC pun dia sudah kental. Orang mengatakan minyak kelapa tidak baik, tetapi kalau kita mau menggoreng itu yang lebih tahan panas. Ada juga olive oil, sama sekali jangan pakai karena dia lebih tahan, nah maksudnya tidak tahan panas, dia hanya bisa tahan hanya sampai suhu sekitar 45 derajat Celcius, 48 derajat Celcius. Sudah itu rusak. Jadi jangan pakai minyak-minyak seperti itu untuk memasak. Kembali pada minyak jenuh. Jadi untuk masak gunakan minyak jenuh, menggoreng gunakan minyak jenuh, tapi jangan minyak jenuh dari hewani. Gunakan minyak jenuh dari tanaman, kelapa sawit, itu adalah lemak jenuh. Oke, ini juga menjadi informasi ya, kalau misalnya, oh saya nih lagi diet, gak boleh nih goreng-gorengan, gak boleh pakai minyak sama sekali. Dan justru ide banget nih, punya ide buat ganti pakai minyak zaitun, justru itu salah, punya titik asap yang berbeda ya Om ya, dan cenderung karsinogenik. Nah, kita masih banyak sekali yang harus kita bahas tentang jenis-jenis lemak jenuh ini. Kita lanjutkan pembahasan mengenai lemak jenuh, belum lagi kita akan bahas lemak tidak jenuh. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetap di Total Health. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.
Kita masih membahas jenis-jenis lemak. Tadi kita udah bahas lemak yang jenuh. Tentunya sekarang kita mau tahu juga Om yang tidak jenuh bagaimana. Tadi udah sempat disinggung di awal, ada yang mono, ada yang polyunsaturated. Silakan Om. Oke, baik Gaby. Jadi kita berbicara mengenai lemak tak jenuh. Itu adalah lemak yang kita sebut tadi gampang rusak. Lemak yang karena ada ikatan karbonnya, ikatan ganda. Jadi itulah yang membuat dia melengkung dan gampang rusak. Oleh sebab itu, lemak tidak jenuh ini sebaiknya, kalaupun Bapak Ibu membelinya seperti yang dikatakan minyak zaitun, itu adalah lemak tidak jenuh. Nah, kalau membeli lemak tidak jenuh seperti itu, pastikan mencari botol. Karena dia gampang rusak oleh karena cahaya. Dia gampang rusak oleh karena panas. Jadi biasanya dikemas di dalam botol yang Beling ya, kaca. beling dan gelap. Gelap, betul. Ya, dan disimpan di tempat yang tidak terang. Itu adalah cara menyimpan lemak yang kita sebut dengan lemak tidak jenuh ini. Jadi, kalau kita berbicara mengenai lemak tidak jenuh, ada monosaturated, ada polyunsaturated. Monosaturated berarti itu ada satu karbon yang memiliki ikatan ganda, sedangkan poly ada beberapa karbon yang memiliki ikatan ganda, yang mana lebih gampang rusak. Semakin banyak karbon dengan ikatan ganda, makin gampang rusak. Jadi, pintar-pintarlah memilih. Nanti kita akan tunjukkan yang mana yang banyak ikatan gandanya, yang mana yang kurang ikatan atau cuma satu ikatan gandanya. Baik, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar dengan istilah canola oil. Nah, canola oil itu dibuat dari namanya rapeseed. Hati-hati dengan minyak tersebut. Terus terang ada banyak buku, banyak penelitian, karena rapeseed ini biasanya mereka olah dengan yang disebut istilah GMO, genetic modified. Ya, jadi hati-hati itu sangat tidak baik. Jadi kalau memang dapat canola oil yang memang diproduksi dengan cara alami mungkin bagus, tapi keumumnya itu menggunakan GMO modified. Nah, dari mana kita berbicara mengenai monounsaturated dulu, yang cuma satu ikatan gandanya, monounsaturated. Dari mana sumber yang kita bisa dapat? Zaitun, alpukat, kenari, almond, kemudian macadamia atau durian. Itu mengandung lemak-lemak yang tidak jenuh, baik untuk tubuh, sangat baik. Kita perlukan lemak tidak jenuh sangat banyak, karena dia berkontribusi dalam pembentukan, mencegah terbentuknya aterosklerosis. Jadi salah satu contoh daripada lemak dengan tak jenuh dengan satu ikatan ganda ini adalah omega 9. Kalau pernah istilah dengar omega 9, itu adalah monounsaturated fat. Itulah contohnya. Dan manfaatnya apa? Dia dapat menstabilkan gula darah, dapat melindungi dari pembekuan darah sehingga darah kita tidak mudah beku di dalam, kecuali luka harus dibekukan. Tetapi kalau tidak, jangan sampai beku, karena itu bisa mengakibatkan penyumbatan. Kemudian, omega 9 atau lemak tak jenuh dengan satu ikatan ganda ini sangat baik untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kita sangat perlukan. Dan juga sangat baik untuk mencegah terbentuknya tumor. Bagus kan? Bagus sekali Om. Lemak tak jenuh ini juga, yang monounsaturated fat ini adalah antioksidan yang tinggi sehingga sangat baik melindungi sel kita. Bicara mengenai sel sedikit. Sel kita di lapisan luarnya itu ada dua jenis lemak yang membentuk sana. Ada lemak jenuh, ada lemak yang tidak jenuh juga di sana. Itu harus seimbang atau sebanding. Kalau kebanyakan lemak jenuh, maka sel kita menjadi sel yang rapuh, gampang rusak. Nutrisi tidak mudah masuk, bahan-bahan buangan tidak bisa keluar. Jadi sel yang rapuh. Oleh sebab itu perlu lemak tidak jenuh untuk mengimbangi di sana, supaya membran sel kita ini lebih fleksibel, lebih permeable, lebih mudah untuk air masuk, lebih mudah untuk cairan buangan keluar, sehingga itu dua-duanya seimbang. Di alam itulah yang kita perlukan, keseimbangan itu. Betul. Jadi ketika manusia sudah mulai merubah, sudah mulai mengekstraksi
lemak jenuhnya, lemak tidak jenuhnya diekstraksi, maka keseimbangan ini mulai terganggu. Ya, oke. Apalagi manfaat daripada omega 9 atau lemak monounsaturated fat ini menurunkan kolesterol. Dan dia juga tidak menyebabkan masalah empedu dan melindungi lapisan mukosa lambung. Di dalam usus kita juga ada lapisan mukosa. Itu terlindungi oleh karena omega 9. Jadi kita sangat butuhkan lemak yang disebut unsaturated fat ini. Oke, sangat menarik manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari lemak tidak jenuh, khususnya monounsaturated. Bagaimana dengan yang polyunsaturated, Om? Baik, kembali pada lemak yang kita sebut polyunsaturated. Berarti banyak ikatan gandanya, ini lebih gampang rusak. Jadi yang kita sebutkan tadi tidak tahan terhadap sinar, tidak tahan terhadap panas. Jadi jangan sekali-kali menggunakan lemak ini untuk masak. Kalau disiram pada makanan kita, setelah kita masak makanannya, sayur-sayurnya kita siram dengan misalnya olive oil, itu ada juga yang disebut virgin olive oil. Itu biasanya adalah unsaturated yang banyak ikatan gandanya. Jadi polyunsaturated fat itu sangat baik untuk makanan kita. Setelah kita masak baru kita kasih minyak ini. Tapi jangan pakai untuk masak. Jadi kondisinya lemak ini yang disebut polyunsaturated fat ini walaupun di dalam lemari pendingin dia tetap cair. Jadi dia tidak gampang kental. Tetapi sayangnya mudah teroksidasi. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya menggunakan lemak ini, buka dulu botolnya. Kalau sudah tercium agak aneh, tidak segar lagi, jangan konsumsi minyak itu. Karena itu sudah teroksidasi. Ya, kita tahu kalau oksidasi kan sama seperti apel. Kalau kita potong, kemudian kita taruh beberapa saat, dia jadi hitam. Alpukat kita potong, kemudian kita taruh beberapa saat jadi hitam. Karena teroksidasi. Pengaruh oksigen atau reaksi oksigen terhadap lemak yang ada di sana. Kalau dia sudah teroksidasi, tidak lagi memberi manfaat. Itu adalah racun. Jadi hindari mengonsumsi lemak-lemak yang disebut polyunsaturated. Sebenarnya sangat baik untuk tubuh kita. Tapi kalau sudah teroksidasi, jangan lagi dikonsumsi. Manfaatnya apa? Dapat menurunkan kolesterol darah kita. Jadi kalau kita punya masalah kolesterol kita tinggi, boleh perbanyak polyunsaturated fat ini. Juga mengurangi aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Jadi kalau kita berbicara mengenai kolesterol yang menumpuk di dalam pembuluh darah kita, kolesterol yang menumpuk ini bisa disingkirkan apabila kita mengonsumsi banyak polyunsaturated fat. Nah, kalau mau tahu contohnya apa kira-kira ini? Ini contohnya seperti omega 3, omega 6. Itu adalah contoh dari polyunsaturated fat. Jadi kalau kita kenal istilah omega 3, itu dia. Omega 6, itu dia. Umumnya di tumbuhan. Omega 3 si kita bisa dapatkan dari hewan juga ada. Tapi dari mana hewan dapat omega 3? Dari tumbuhan juga. Jadi kembali, ngapain harus dapat omega 3 dari hewan? Kembali kepada bahan aslinya, sumber aslinya, yaitu tumbuhan. Biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, sayur-sayuran, itu banyak mengandung omega 3. Oke, ini menarik ya. Karena kita bisa lihat dua jenis lemak dengan dampak yang berbeda di tubuh kita. Tadi ada lemak jenuh yang meningkatkan resiko terhadap penyakit, dan sekarang kita ketemu lemak yang merupakan kawan, bisa mencegah dari berbagai jenis penyakit. Om, terkait dengan asam lemak esensial yang tadi Om bilang omega 3, omega 6, apakah ada amount tertentu atau jumlah tertentu yang harus kita konsumsi dan kita batasi sehingga tidak berlebihan dan menyebabkan masalah dalam tubuh kita? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau kita sebut asam lemak yang tidak jenuh ini umumnya kita dapatkan dari tumbuhan, dan pastikan bahwa asam lemak ini adalah asam lemak yang memang masih dalam bentuk yang baik. Itu pertama dulu diingat. Dan
kita boleh memikirkan juga ada dua jenis asam lemak yang polyunsaturated ini. Ada yang disebut, tadi kita sudah singgung omega 3, ada yang disebut dengan omega 6. Omega 6 biasanya banyak di minyak sayur. Di dalam kondisi alaminya, omega 3 dengan omega 6 ini sangat sebanding. Biasanya dia 1:4. Tetapi kalau sudah dibuat minyak, maka omega 6 ini menjadi banyak. Nah, masalah sedikit ada, walaupun omega 6 itu kita perlukan. Tetapi omega 6 dalam jumlah yang banyak itu bisa mengakibatkan inflamasi, peradangan di dalam tubuh kita. Nah, omega 6 ini dalam jumlah sedikit justru sangat baik untuk membantu supaya apabila ada benda aneh atau makanan aneh atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita memberi reaksi untuk menyingkirkan benda asing itu, kita butuh omega 6. Tapi kalau sudah terlalu banyak, jadi masalah. Jadi, itu umumnya terdapat di minyak sayur. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, mau bicarakan mengenai asam lemak yang kita perlukan, omega 3 dan omega 6, sebaiknya kemana kembali lagi? Pada kondisi alaminya. 1:4, omega 3-nya 4, omega 6-nya 1. Itu adalah kondisi alami yang sangat baik. Tetapi kalau kita sudah rubah kondisi ini, maka mendatangkan masalah bagi tubuh kita. Sumber-sumber yang banyak dari omega 3, brokoli, itu tinggi omega 3. Kacang kedelai, itu tinggi omega 3. Jadi itulah yang kita perlu perbanyak konsumsi. Omega 3 dari brokoli, dari kacang kedelai, kemudian kacang tanah, dari almond, kemudian ya banyak. Kacang polong, itu juga adalah sumber omega 3 yang kita perlukan. Oke, terima kasih banyak Om sudah memperkenalkan tentang lemak ini lebih jauh ya. Jadi kita, kalau bahasa kita sekarang jangan seuzon sama lemak ya. Karena lemak juga banyak sekali manfaatnya. Dan ada sumber-sumber alami yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, supaya kita dapat bagian lemak yang kawan, lemak-lemak yang tidak jenuh. Om, boleh kasih kesimpulan dan closing statement tentang lemak ini? Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kembali kepada lemak seperti yang sudah dirangkumkan sedikit tadi, bahwa ada dua jenis, saturated dan unsaturated, yang jenuh dan tidak jenuh. Kalau kita memasak sehari-hari, boleh gunakan lemak yang jenuh, terutama dari kelapa. Itu sangat baik. Jangan gunakan lemak yang tidak jenuh, dari minyak sayur, itu jangan pakai untuk memasak. Kemudian, tubuh kita sangat membutuhkan lemak tidak jenuh ini. Tidak jenuh, seperti omega 3 itu sangat diperlukan tubuh, bahkan fungsi omega 3 itu sangat banyak untuk mencegah permasalahan-permasalahan seperti masalah kulit. Kalau kita mau cantik, Gaby mau tampak selalu segar, konsumsi banyak omega 3. Kalau kita kurang omega 3, kulit kita cenderung kering. Bagi Bapak Ibu yang punya masalah dengan asam urat atau gout, konsumsi banyak omega 3. Punya masalah dengan usus, konsumsi banyak omega 3. Dari mana? Semua itu kita bisa dapatkan dari alam. Jadi tidak perlu harus berpikir, omega 3, oh memang omega 3 ada di ikan. Betul, omega 3 ada juga di telur. Omega 3 ada juga di daging sapi, ada. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mengonsumsi omega 3 dari telur, misalnya, pastikan ayam yang memberikan telur kepada Anda itu adalah ayam yang hidup bebas, bukan ayam yang hidup di kandang. Karena kalau ayam yang hidup di kandang, kuning telurnya itu lebih banyak kolesterol. Tapi kalau ayam yang hidup bebas, kuning telurnya itu lebih banyak omega 3-nya. Sapi, kalau Anda masih konsumsi daging, konsumsilah daging sapi yang hidup bebas. Jangan konsumsi daging sapi yang hidup di kandang. Demikian juga dari ikan. Pastikan mendapatkan sumber ikan yang sehat. Karena dari situlah kita mendapatkan omega 3 yang maksimal. Kalau tidak, kita bukan hanya tidak mendapatkan yang maksimal, kita mendapatkan hal-hal yang lain yang justru membahayakan kesehatan kita. Jadi, sangat penting untuk kita mulai mempertimbangkan yang mana yang saya harus konsumsi, yang mana yang saya harus hindari. Kalau boleh kita anjurkan Bapak Ibu, hindarilah lemak yang disebut dengan saturated fat atau lemak jenuh, terutama dari daging.
Ada juga namanya lemak trans tadi. Nanti kita akan bahas, kalau ada waktu topik berikut kita akan bahas khusus mengenai lemak trans ini. Lemak trans itu adalah lemak tidak jenuh yang dirubah dengan cara manusia menjadi lemak yang mirip lemak jenuh. Lebih tahan, lebih awet, dan itu banyak sekali dalam makanan kita. Bahaya sekali mengkonsumsi lemak trans, tapi kita tidak bahas di sini nanti. Jadi yang boleh dihindari adalah lemak jenuh dari hewani, kemudian lemak trans total hindari itu, tapi perbanyak lemak unsaturated atau lemak yang tidak jenuh ini. Dari mana itu? Dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, alpukat terutama, itu sangat tinggi kandungan asam lemak tidak jenuhnya. Jadi dari sanalah kita bisa memperoleh manfaat yang maksimal untuk kesehatan kita. Oke, terima kasih banyak Om Jeffrey udah berbagi sama kita di sini. Semoga sehat selalu dan pelayanannya dan pekerjaannya diberkati selalu. Baik, pemirsa di rumah, daripada bingung ya cari ayam yang hidup di alam bebas, sapi di alam bebas, banyak sekali sumber-sumber dari tumbuh-tumbuhan, kita bisa mendapatkan lemak yang tidak jenuh. Seperti episode kali ini yang sangat menarik, episode berikutnya tidak kalah menarik. Untuk itu selalu saksikan program Total Health, hidup sehat pilihan Anda hanya di Hope Channel Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.